Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terkait kegiatan supervisi akademik terhadap rekan sejawat yaitu Pak Yadi Wijaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan Pak Yadi menyempatkan waktu untuk melakukan praobservasi terkait dengan obrolan kita sebelumnya bahwa saya akan melakukan observasi akademik di kelas Yadi gitu ya. Terima kasih Pak Yadi. Kemudian kita langsung saja terkait dengan kegiatan supervisi akademik di kelas. Yang pertama saya akan menanyakan ke Pak Yadi kira-kira tujuan dari kegiatan pembelajaran nanti di kelas seperti apa Pak Yadi? Kalau tujuan pembelajaran di kelas yang pastinya itu pertama ya mengarahkan anak untuk disiplin dulu yang pertama, disiplin waktu dan disiplin kebersihan kelas juga. Tujuan pembelajaran yang intinya untuk menghasilkan atau untuk mengolah anak menjadi yang tadinya seolah-olah kertas kosong, kita arahkan untuk menjadi seorang peserta didik yang berprestasi. Tapi itu ya hanya sebuah keinginan dan cita-cita seorang pendidik, tapi karena adanya kodrat atau kemampuan anak itu pasti berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan dan hanya bisa berusaha aja. Baik, terima kasih Pak Yadi, luar biasa. Kemudian terkait dengan lebih fokus kita kepada pembelajaran nanti di kelas ketika Pak Yadi mengajar dan saya melakukan supervisi akademik, tentunya ada kegiatan pembelajaran yang Pak Yadi ingin capai gitu, terkait dengan materi apa yang ingin dicapai ketika pembelajaran tersebut. Kalau materi yang ingin selalu capai, terutama ya anak itu diarahkan dulu untuk bisa membaca secara runtut atau secara menyimak, bisa menyimak isi bacaan tersebut. Jadi siswa itu diarahkan seperti itu. Intinya ingin pencapaian ketika belajar, apa materi yang kita sampaikan itu nyampe ke anak. Jadi itu harapannya jadi ada juga yang dicapai luar biasa. Kemudian dari tujuan yang tadi Pak Yadi sampaikan, dari tujuan yang Pak Yadi ingin capai begitu ya, selama ini tujuan tersebut sudah tercapai belum? Kalau tujuan itu dalam konsep mendidik selama ini banyak yang belum tercapai. Contohnya aja ketika saya mengasih materi tentang konteks bacaan atau cerita, anak suruh menyimak, terkadang kita menyampaikan secara lugas, jelas, tapi anak tidak menyimak juga. Kemungkinan ya kekurangan metode atau kekurangan pengetahuan saya terhadap karakter anak tersebut. Jadi selama ini mungkin belum maksimal. Iya, belum tercapai mungkin sudah, tapi secara maksimal mungkin belum. Iya, keinginan itu. Ya. Nah, dari hal-hal tadi yang Pak Yadi sampaikan, banyak kendala begitu ya, belum tercapainya tujuan. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi dari tujuan pembelajaran itu tidak maksimal atau tidak 100% tercapai? Oh, yang saya rasa itu karena tujuan itu belum tercapai, kemungkinan metode atau media yang saya terapkan itu terbatas, tidak seutuhnya, dikarenakan kemungkinan ya dari kesibukan saya juga gitu di luar sana atau gimana, ya namanya juga perasaan orang yang berbeda. Terkadang kita perasaan lagi buat kadang mau dihilangin juga gitu, tetap aja gitu ada yang namanya perasaan yang manusiawi lah ya, seperti itu. Sehingga pendidikan pada anak kurang maksimal dalam mendidik. Iya. Mungkin metode juga. Iya, metode hanya mungkin satu atau dua metode. Iya. Belum menggunakan metode yang bervariatif. Ya. Nah ya, dari tadi yang Pak disampaikan itu hambatannya gitu ya. Kemudian rencana ke depan untuk mencapai suatu tujuan tersebut seperti apa ya? Rencana ke depan kemungkinan kita pahami dulu yang pertama karakteristik anak di sini dapat kita arahkan, dan ketika pembelajaran kita bikin anak happy study lah, jadi pembelajaran menyenangkan ya seperti itu. Kemungkinan ya metode atau cara
semangatnya pun akan semakin ditambah dengan caranya mungkin saya harus lebih banyak belajar dan mencari tahu apa itu arti pendidikan buat anak. Luar biasa kayak gitu ya, rencana aksi atau rencana tindakan yang akan dilakukan. Maka saya menerima bahwa kayak gitu akan menggunakan media lagi atau kemudian membuat media pembelajaran kayak gitu ya. Luar biasa. Kemudian dari rencana tindakan lanjut yang apa yang dilakukan, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang memintai bantuan atau
telah dilakukan terhadap Pak Yazid. Luar biasa Pak Yazid, terima kasih. Tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Yazid melakukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa, saya ingin jempol. Ada beberapa yang perlu saya konfirmasi begitu Pak Yazid ya. Dari proses yang sudah dilakukan oleh Pak Yazid tadi, kira-kira ada nggak sih kesulitan atau kendalanya begitu? Setelah pasca observasi yang minggu lalu, alhamdulillah sekarang ketika saya menerapkan pembelajaran di kelas kemarin dengan hanya 1 atau 2 metode, sekarang ditambah lagi dengan metode yang berkreatif gitu ya, dan menjelaskan kepada anak-anak secara runtut, mengarahkan, menuntun peserta didik di kelas secara happy study itu luar biasa sekali, tapi ternyata masih ada kekurangan saja gitu. Jadi kita sebagai pendidik memang harus banyak-banyak belajar dan terus berkolaborasi bersama teman-teman dan guru-guru lainnya. Ya, saya kira manusiawi gitu ya, yang namanya kesulitan atau kendala gitu, mungkin dari yang sudah diceritakan tapi tidak 100% gitu ya. Tidak apa-apa Pak Yazid, yang penting nanti ke depan kita harus selalu melakukan refleksi atau evaluasi ya, seperti ini adanya refleksi lah untuk bersama dengan teman sejawat. Baik, kita lanjut Pak Yazid. Terkait dengan kesulitan atau kendala yang tadi dialami, kira-kira bagaimana Pak Yazid mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasi semua kesulitan, yang pertama kita berkolaborasi bersama teman-teman, terutama karena dengan banyaknya pemikiran pasti ada solusi, pasti ada jalan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, khususnya dalam mendidik anak atau peserta didik, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, apa yang kita ingin bentuk itu bisa tercapai, khususnya terhadap anak. Intinya sering berkolaborasi ya, luar biasa. Kemudian terakhir nih Pak Yazid, tadi setelah dilakukan observasi akademik, kira-kira bagaimana perasaan Pak Yazid mungkin sebelum dan sekarang seperti apa begitu? Kalau perasaan ketika kita sebagai pendidik ada yang observasi, walaupun itu nggak wah, tapi terasa wah gitu. Ya namanya manusiawi, itu sifat manusiawi. Ketika sebelum diobservasi ya saya rasa ada beberapa kendala gitu yang saya hadapi ketika mendidik. Tapi setelah pasca observasi ya kemungkinan hanya sedikit gitu yang harus diobservasi kembali dan direfleksikan kembali bersama teman-teman sejawat. Baik Pak Yazid, terima kasih nih. Mudah-mudahan dengan kita melakukan refleksi, evaluasi hasil dari kegiatan instruksi akademik, nanti ke depan ya terutama saya atau ya umumnya kita semua yang ada di sini bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa kendala, kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai. Jadi pada intinya jangan bosan-bosan untuk selalu terus berkolaborasi begitu. Mungkin demikian, terima kasih Pak Yazid atas waktunya. Demikian kegiatan pasca observasi kami terkait dengan instruksi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.